Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sungguh benar bahwa rahasia hidayah hanyalah di tangan Allah. Tidak ada yang menyangka seorang pendeta yang menjadi misionaris puluhan tahun berdakwah di pedalaman, menyeru kepada kesyirikan dan kefukuran. Akhirnya masuk Islam di akhir hayatnya hanya karena sebuah buku berjudul Sebab-sebab Kebahagiaan. Buku itu merupakan transkrip dari ceramah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah di Masjid Al-Istiqlal pada tanggal 17 Januari 2010 Masehi atau 1 Safar 1431 Hijriah yang dihadiri lebih dari 100.000 jamaah. Allah menghendaki kebaikan bagi pendeta ini, Robert, yang terus berusaha mencari kebenaran. Akan tetapi beliau sekarang telah meninggal dunia. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang seluas-luasnya, memaafkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Akan tetapi, sebelum ia meninggal, ia sempat menulis sebuah surat yang ia tujukan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Yang sungguh, surat tersebut ditulis dari sanubari yang paling dalam. Surat yang ringkas, akan tetapi syarat dengan faidah-faidah yang menakjubkan. Ia bahkan tak sempat mengirimkan surat tersebut, mungkin karena sakit yang dideritanya. Akan tetapi, surat tersebut ditemukan oleh saudaranya yang non-muslim. Ditumpukan buku-bukunya sebulan setelah wafatnya, lalu dititipkan kepada salah seorang dai yang berdakwah di pedalaman. Lalu akhirnya, pada tanggal 16 Agustus kemarin, surat tersebut alhamdulillah akhirnya sampai ke tangan saya tatkala saya mengunjungi kota Balikpapan, dan alhamdulillah surat tersebut telah sampai kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak Hafizahullah. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Berikut isi surat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepada yang saya cintai karena Allah, Tuan Syekh Abdul Razak, semoga Allah memberkahi Anda. Perkenalkan, nama saya Robert Tanhu Mangkulang. Dengan nama Islam Abdurrahman Al-Islami, 58 tahun, berasal dari suku Dayak Kalimantan. Sebelumnya saya minta maaf bila mengganggu waktu Anda dan aktivitasnya. Saya ingin menceritakan kisah singkat tentang kehidupan saya dan juga harapan saya di akhir hidup saya yang tersisa. Saya masuk Islam pada tanggal 15 Desember 2011. Mulanya, saya masuk Islam dan mengenal agama Islam karena keraguan agama yang saya yakini. Di keluargaku 6 bersaudara, semuanya berbeda agama. Ada Hindu, paganisme, Kristen, Katolik, dan Protestan. Tapi tidak ada satupun yang masuk Islam, karena keluarga kami menganggap Islam agama yang rumit dan sulit. Selama 30 tahun lebih saya menjadi misionaris Protestan, pastor, dan terakhir menjadi kepala gereja di seluruh kota di Kalimantan, tepatnya di Kutai Barat. Selama itu pula, saya diberikan kecukupan rezeki harta dan jabatan yang layak, karena itulah tujuan para pendeta. Dari ke-6 kali pernikahan saya tidak dikaruniai anak keturunan. Harta yang saya punya dipakai untuk bersenang-senang dan habis di meja judi. Di akhir masa tua ini, saya merasa takut dan gelisah dengan agama yang saya yakini, yaitu Kristen Protestan. Tidak membawa ketenangan dan ketentraman. Sebelum saya mengenal Islam ini, saya meneliti dan membanding-bandingkan kitab-kitab Injil saya dengan kitab yang dulu. Ada sisi yang kontradiktif antara satu dan yang lainnya. Ditambah lagi saya ingin menghabiskan masa tua di tempat kelahiran saya. Sebulan kemudian saya memutuskan untuk pergi meninggalkan gereja demi niat saya untuk pindah mencari ketenangan hati. Singkat cerita kami, yaitu saya dan murid saya yang mengantar, sampailah di satu pelosok Kabupaten Pasir yang mayoritas 90% adalah penganut paganisme dan animisme. Namun, selama puluhan tahun ditinggalkan ada sedikit berbeda. Ada beberapa orang yang masuk agama Islam, di antaranya mantan mertua, yaitu bapak istri saya ketiga, ternyata sudah menjadi muslim. Seperti biasa, di pagi hari saya selalu berkeliling untuk berolahraga. Sengaja saya melewati rumah bekas istri saya, karena penasaran kami berdiskusi dan berdialog dengan mereka. Padahal, dulu mereka adalah orang-orang yang nakal dan brutal.
namun ada perubahan drastis dengan sikap perilaku dan penampilan yang islami. Tuan Syekh Abdul Razak, desa kami desa terisolir dan jauh dari keramaian. Selama puluhan tahun tidak ada dai atau ustadz yang masuk ke pedalaman. Lalu saya tanyakan kepada mereka, apa yang menyebabkan mereka masuk Islam? Mereka bercerita, ada seorang pemuda Jawa yang datang dari kota kecamatan, selalu datang membawa alat penghisap darah penyakit dan mengamalkan agamanya. Karena keramahan dan budi pekerti yang baik, mereka belajar dari mulai 2 keluarga yang masuk Islam hingga 30 keluarga, setara 40 orang dewasa, 18 anak kecil yang belajar tentang agama Islam. Selesai berdialog, mereka memberi buku kecil berjudul Sebab-sebab Kebahagiaan, karya Syekh Abdul Razak, dan buku bekam Sunnah Nabi dan Mukjizat Medis. Sampai di rumah sebelum tidur, saya membaca dan merenungi tiap makna dari lembaran buku itu. Entah kenapa badan saya merinding, dada bergemuruh karena takjub dengan penjelasan kebahagiaan yang saya cari selama ini. Puluhan tahun saya berkhotbah di hadapan jamaah. Baru sekali, sekarang saya mendapat suatu kata indah. Walaupun ada beberapa yang kurang dimengerti dalam bahasanya, tetapi saya paham akan maksud dan tujuan si penulis. Keesokan harinya, saya bertemu dengan teman-teman di desa untuk menanyakan kapan pemuda itu kembali akan datang. Ternyata hari itu mereka sudah ada janji untuk menjemput lewat sungai karena daratan berlumpur setelah hujan lebat. Setelah ketemu kami, yaitu saya mengutarakan niat saya untuk memeluk agama Islam, maka dengan keyakinan yang kuat, saya mengucapkan syahadat di hadapan 8 laki-laki dewasa dan 4 wanita. Walaupun agak sulit, karena saya belum terbiasa dan tidak bisa, maka saya dituntun untuk membaca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pemuda tadi memegang erat tangan saya dan memeluk tubuh ini dengan haru. Lalu dia ucapkan, Bapak sekarang menjadi saudara saya dalam Islam, maka berbahagialah Bapak dengan jaminan Allah bahwa dengan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, kita akan bertemu di surga. Setelah itu kami berbincang dan berbagi pengalaman, dan saya tanyakan kepada pemuda ini, di mana saya bisa bertemu dengan penulis ini buku, sambil menunjukkan buku yang saya bawa. Ternyata pemuda ini pun belum pernah bertemu atau melihat langsung Syekh Abdul Razak. Dia hanya mendengar suara di radio swasta sebelum dia merantau ke Kalimantan. Bahkan, bila ada kunjungan, penulis buku ini tidak bisa hadir karena kemampuannya untuk datang ke Jakarta. 2 minggu kemudian, dia datang kembali membawa buku-buku pelajaran cara praktis membaca Al-Quran dan papan tulis, sekaligus memberi kabar gembira bahwa Syekh Abdul Razak akan datang bulan Februari di Jakarta tahun 2012. Maka saya katakan kepadanya, mari kita berangkat ke Jakarta, masalah ongkos saya yang akan tanggung, bawa juga keluargamu. Namun, dia menolak dengan alasan bahwa dia mengajarkan agama bukan karena harta dan iming-iming materi dunia. Tapi saya bersikeras untuk memberi dia uang. Selama 2 tahun naik turun bukit, pemuda ini hanya digaji dengan ikan dan pisang, sedangkan saya diberi sesembahan para jamaah setiap minggu. Akhirnya, dia menerima dan membelikan tiket untuk keberangkatan kami di bulan Februari 2012 bersama keluarganya. Sejak saat itu, kami belajar dan saya pun belajar dengan sungguh-sungguh akan kebaikan Islam. Umumnya, di suku kami tidak ada paksaan untuk memeluk agama lain karena perbedaan agama boleh, asal jangan mengganggu adat istiadat yang ada di desa kami yang mayoritas Hindu paganisme. Di pagi hari, badan saya sakit semua. Hernia, kambuh, dan seluruh kaki terasa berat digerakkan. Dengan bantuan tetangga dibawa ke poliklinik terdekat, lalu saya diobati dengan obat-obatan seadanya, karena klinik kampung yang ada di desa tidak ada petugas yang jaga. Itu pun yang mengobati adalah bidan kampung atau dukun anak. Seminggu kemudian, pemuda ini datang dan berniat untuk menjemput saya ke rumahnya, serta tinggal beberapa hari di rumah samping musola. Namun takdir berkata lain, jangankan untuk jalan, berdiri pun tak mampu. Pemuda ini membacakan beberapa doa dan dia meminta madu dan air serta diminumkan kepada saya. Sore harinya, saya agak membaik, bisa jalan tertatih-tatih. Saya minta izin tidak hadir dalam pengajian Iqra dan ia pun mengerti.
Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak bisa bertemu atau datang ke Jakarta. Sampaikan salam dan tolong tuliskan rasa terima kasih kepada Syekh Abdul Razak. Saya akan ke rumah teman yang ada di kabupaten untuk melihat tayangan langsung. Kebetulan dia mempunyai parabola. Akhirnya pemuda ini berangkat bersama keluarganya ke Jakarta. Ada seorang ibu yang menitipkan barang untuk Syekh berupa tas karena kecintaan beliau kepada Tuan Syekh Abdul Razak. Hari Minggu, 19 Februari 2012. Hari itu saya sangat senang melihat wajah Anda, Syekh Abdul Razak. Walaupun ada gangguan dan sinyal buruk, tapi ada pelajaran yang bisa diambil. Bahwa bila kita ingin meraih cinta Allah, harus mendahulukan perintah-perintahnya. Saya ingin sekali mendengar, tapi suara, gambar dan tayangannya tersendat-sendat. Sehingga waktu itu saya jadi berpikir, kenapa saya tidak memaksakan berangkat ke Jakarta. Tuan Syekh Abdul Razak, sejak itu pula saya mulai mengerti arti kehidupan dalam pandangan Islam, bahwa dunia hanya sementara, sedangkan akhirat kekal dan abadi. Ada kejadian yang membuat saya miris dan sedih. Pemuda tadi dicegat dan diinterogasi oleh sebagian aparatur desa. Yang ironisnya, mereka adalah Muslim. Mereka menganggap pemuda ini mengajarkan ajaran menyimpang, karena itu dia tertahan dan tidak bisa mengajar lagi. Lalu datanglah saudara kami, Maris, salah satu tokoh yang masuk Islam. Dia menjelaskan kepada aparatur desa bahwa dia hanya mengajarkan baca tulis Al-Quran. 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, dia tidak pernah datang lagi. Apalagi setelah kami warga Muslim ikut-ikutan ritual berlian, pemanggilan roh-roh halus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami harus mengikutinya. Adat istiadat karena ini solidaritas suku. Tuan Syekh Abdul Razak, pemuda ini tidak pernah datang lagi. Kami memaklumi dan mengerti dia membutuhkan perubahan dari kami dan juga perjuangan untuk melawan adat, tapi kami tidak mampu. Dan lagi beliau juga perlu penghasilan untuk keluarga. Semoga Allah memudahkan urusan pemuda ini. Tuan Syekh Abdul Razak, semoga dengan tulisan ini dan sampainya tulisan ini di hadapan Anda, semoga ada dai atau ustadz yang mau ke tempat kami. Dulu waktu kami menjadi misionaris, kami bisa ke pelosok-pelosok, tapi umat Islam yang kata Anda rahmat semesta alam tidak ada yang bertahan ke pedalaman. Maka di sisa umurku ini, saya berharap bisa bertemu di surga kelak. Saya mempunyai penyakit kronis, bisa saja setelah ini Allah mencabut nyawa saya. Sekali lagi terima kasih untuk Anda dan Islam. Abdurrahman Al-Islami, Muara Andeh, 15 Agustus 2014. Akhirnya, semoga Allah merahmati Abdurrahman Al-Islami, memaafkan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Dan semoga Allah membalas jasa Syekh Abdul Razak, yang dengan sebab buku beliau, maka Robert pun berubah menjadi Abdurrahman. Semoga Allah menambah keikhlasan Syekh Abdul Razak dan menjaga beliau dalam memperjuangkan dakwah sunnah di kota Madinah dan juga di tanah air. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi kisah mu'alaf seorang pendeta yang diceritakan ulang dari akun Facebook Raihanul Bahrain yang viral beberapa hari lalu. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.